Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsinar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Goa. Nah, pada video kali ini saya akan mengadakan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Beliau adalah guru geografi di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 6 Goa. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan masuk ke pembelajaran Ibu, melakukan proses observasi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena pra-observasi ini sebagai langkah awal persiapan Ibu supaya melakukan kegiatan di dalam kelas itu lebih percaya diri dan lebih siap Bu memberikan pembelajaran terbaiknya di dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertama, berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran Ibu nanti apa? Baik, berdasarkan modul ajar yang telah saya buat, adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami faktor persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menunjukkan jenis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian wilayahnya. Seperti itu. Ya. Kalau dari segi area pengembangannya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan sendiri yaitu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Di mana untuk pengetahuan sendiri yaitu peserta didik mampu memahami faktor persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan di sini peserta didik mampu menunjukkan jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian wilayahnya. Nah, laporan hasil observasi itu adalah bagian aspek pengetahuan dan juga dari segi aspek keterampilan ya Bu. Yang saya ingin dengar dari Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari segi metode pembelajaran. Baik, untuk rancangan pembelajaran ke depannya yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya diintegrasikan secara sosial emosional. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran game based learning karena sependek pengetahuan saya bahwasanya peserta didik itu kurang aktif dan kurang semangat, makanya saya menggunakan game based learning. Kemudian untuk rencananya nanti saya akan membagi mereka ke dalam 3 kelompok besar. Nah, sesuai dari pengetahuan awal mereka seperti itu Bu. Baik Bu, jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran game based learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian ada juga proses tanya jawabnya Bu. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk media sendiri, untuk pembelajaran ini yaitu mungkin ada kertas warna-warni atau HVS atau kertas karton yang saya gunakan nantinya, kemudian spidol tentunya untuk menulis, kemudian saya menggunakan laptop untuk sebagai nanti bahan referensi untuk materinya Bu. Ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ini Bu? Untuk rencana pembelajaran nantinya saya akan lakukan pada hari Selasa Bu, di kelas 11 IPS 2 pada jam ketiga dan keempat. Oh iya Bu, jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas itu pada hari Selasa jam ketiga dan keempat. Insya Allah saya akan ikut hadir ya Bu, mengikuti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas, mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Baik, berdasarkan percakapan yang luar biasa pada hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran nantinya, baik itu dari strategi, model, metode, media,
Jadi luar biasa dengan adanya percakapan hari ini. Saya sangat terbantu. Terima kasih. Alhamdulillah sekali ya Bu. Terima kasih banyak juga atas waktu yang Ibu sediakan, sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di percakapan praobservasi ini, dan juga Ibu meluangkan waktu, memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baiklah, sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas yang akan dilakukan oleh rekan sejawat saya pada hari Selasa jam ketiga keempat di kelas 11 IPS 2 ya Bu. Demikian percakapan hari ini, saya akhiri dengan ucapan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan Andika. Pimpin doa, Nak. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, kalau baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Semangat belajar untuk hari ini? Semangat. Yakin semangat? Yakin. Kalau kita semangat dalam pembelajaran, memulai aktivitas pasti enak banget kan? Seperti itu. Baik, untuk hari ini sebelum memasuki pembelajaran, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang berhalangan hadir? Robi. Robi kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Robi cepat sembuh sehingga pembelajaran ke depannya kita dapat berkumpul bersama Robi ya. Amin. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita berdiri dulu. Semuanya. Slow. Ibu sudah kirimkan potongan lirik di grup kalian. Coba cek. Silahkan cek. Silahkan cek. Sudah? Sudah. Oke. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar potongan lirik lagu ini. Pernah? Merupakan salah satu lirik yang viral belakangan ini, baik di Instagram ataupun TikTok. Oke, kita sama-sama. 3, 2, 1. Cikini, Rekonda dia. Jakarta, Jakarta, ke Jayapura. Belajar asik dan juga bergembira. Madura sampai Papua. Hari ini bahas flora dan fauna. Oke, baik, tadi kita di lirik lagu itu kita mengatakan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di sini ada yang pernah dengar kata flora ataupun fauna? Pernah? Siapa? Oke, silakan. Oke, benar sekali. Jadi, flora adalah fauna adalah Oke, jadi berdasarnya ya, kita sudah dapat membedakan flora itu tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Nah, sebentar kita akan bermain games. Ya. Jadi kelompok 1 atau kelompok audio. Kelompok 2 kelompok visual. Kemudian yang ketiga kelompok kinestetik. Nah, ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sembari Ibu sudah kirim ke grup kalian, silahkan pelajari untuk bahan referensinya. Silahkan buka semua. Silahkan bisa dibuka. Di situ terdapat link video, materi, faktor
Silakan. Silakan cek. Sudah ada? Sudah. Oke, kemudian untuk link kedua yaitu jenis-jenis flora dan fauna berdasarkan pembagian wilayahnya. Silakan dilihat. Nah, ini bahan referensi ini yang akan menjadi games kita sebentar. Nah, yang pertama ini jelaskan dulu ya petunjuknya. Sebentar untuk tim di sini tadi tim apa? Tim audio. Oke, tim audio sebentar. Satu orang temannya di depan sini, dia yang akan menjawab pertanyaan atau soal tersebut. Kemudian anggota kelompok lainnya berjejer ke belakang, kemudian memberikan clue atau pernyataan-pernyataan yang sekiranya bisa menebak soal tersebut. Oke ya, paham? Tapi hanya menggunakan suara tanpa peraga apapun. Jejer seperti ini, tapi hanya suara saja. Paham? Oke. Kemudian untuk kelompok visual, nah kelompok visual nantinya hanya boleh memperagakan saja. Oke ya? Memperagakan saja tanpa suara atau tanpa kulit peraga saja. Ini saja nanti sebentar dia akan menggambar saja. Tanpa suara, tanpa peraga, hanya menggambar saja. Oke, paham? Oke, Ibu akan beri waktu 5 sampai 10 menit untuk mempelajari referensi yang telah Ibu berikan bersama teman-temannya. Silakan. Kamu tegas bersama teman-temannya. Ya, kalau kita jalan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tampil terlebih dahulu. Siapa? Siapa yang mau mengajukan tangannya? Atau Ibu tunjuk saya? Tunjuk ya? Kita mulai dari tim audio. Oke, silakan. Silakan silakan. Sudah tahu kan tadi cara permainannya bagaimana? Silakan. Ingat ya, tertib. Oke, 3, 2, 1 tidak boleh. Oke, next. Oke. Saya kita mulai. Ibu akan beri waktu 3 menit. Jadi selama 3 menit kira-kira berapa soal yang dapat kelompok kalian jawab? Misal lewat sudah misalnya semuanya sudah terjawab 5 ya, tapi waktunya masih banyak tersisa. Berarti kita sebentar akumulasi waktunya dengan kelompok lain. Oke ya? Oke, kita Ibu stopwatch ya. Ibu stopwatch. 3, 2, mulai. Tidak boleh. Oke, bisa berhasil. Next. Itu yang ada di NTT. Sabana. Akan Kapulung. Kapurung, oke, apa lagi? Coba. Apa lagi? Warna putih, oke, apa lagi? Batang pohon. Oke, silakan. Dia pas kalau
Pas. Pas, oke. Ingat, ini hewan yang hidup di mana ini? Pas. Oke, silakan. Tunjuk. Telingana. Telingana besar. Oke, yes. Iya, Telinga panjang. Kalau mati kok. Hewan yang suka keluar di danau. Salah. Empat kakinya. Kayak cicak tapi ada di danau keluar dia. Bisa pas? Bagaimana bisa? Pas, oke? Pas. Lebih agresif lagi karena ini tidak apa-apa. Biotik. Ya, biotik ya. Ya, oke. Oke, next. Cepat waktunya berjalan. Oke. Bisa. Ini bisa gabung sekali. Kupu-kupu. Burung. Oke. Burung merpati. Oke, next. Burung apa? Elang. Apa? Fauna yang biasa di bagian Australis. Apa? Kelelawar. Pas. Nah, ini. Oke. Oke. Bisa pas kalau pas. Oke, ini. Ah, ini gampang banget nih. Nah, oke. Gimana nih? Bisa pas? Gajah. Oke. Kasih gerakan. Bagaimana gerakannya? Kasih gerakan ya. Ya, apa? Oke, bagus, sudah bagus. Apa? Oke. Ya. Oke, silakan. Lanjut lagi. Sampai habis waktunya 3 menit. Oke, bisa. Oke, ya, oke. Oke, bisa. Ini merupakan pembagian flora dan fauna, bisa pembagian wilayahnya. Silakan. Iklim. Ingat bedakan faktor dengan pembagian wilayah ya. Oke. Bisa? Pas. Ada yang bisa jawab ini? Pas. Nah, ini. Sudah? Oke, ini. Nah, ini gampang nih. Nah. Kira-kira ini fauna yang ada di bagian Australis. Fauna endemiknya ini. Oke, apa? Garuda. Bukan warna cinta. Baik, jadi kita tadi sudah bermain games. Apakah hari ini materinya menyenangkan? Menyenangkan. Jadi ibu mau satu orang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Coba acungkan tangannya, silakan. Ayo. Bisa ya, Bang? Bisa? Siapa
mengetahui perbedaan fauna dan flora dan penyebarannya serta faktor-faktornya. Oke, betul sekali. Baik, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terus jaga kesehatan, ya. Jangan terlalu banyak minum es, apalagi di musim hujan, ya. Kadang hujan, kadang panas, itu kan musim pancaroba. Jadi harus lebih memperhatikan kesehatan masing-masing. Oke deh. Jadi jangan lupa untuk belajar, tetap kembali belajar di rumah, buka-buka bukunya supaya bahan referensi dan refleksi ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai 7 bioma yang ada di dunia. Oke ya? Oke. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Goa. Bersama teman sejawat saya ada Ibu Lia Amalia SPD yang telah melakukan observasi di kelas. Baik Bu, jadi sebutan observasi di kelas. Kali ini kita masuk ke pasca observasi ya Bu. Saya ingin bertanya-tanya beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait observasi yang Ibu lakukan di kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik Bu, jadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang selama berlangsung di kelas? Baik, alhamdulillah ya, luar biasa setelah saya melakukan observasi di kelas, luar biasa. Baik Bu, bisa diceritakan Bu dari area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan sendiri ada dua ya tentunya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di mana pengetahuan yaitu peserta didik mampu memahami jenis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua dari area pengembangan dari keterampilan yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian ada pun tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama tentunya saya sudah membuat modul ajar dari awal, kemudian pelengkapnya seperti perangkat ajar dan lain-lain untuk berguna mereka seperti itu. Oh ya Bu, jadi Ibu telah melakukan pengembangan di kelas itu dari mulai pengetahuan dan keterampilannya mengenai materi Ibu, flora dan fauna ya Bu. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan Ibu yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil area pengembangan tersebut atau belum? Menurut saya pribadi secara keseluruhan itu sudah cukup berhasil ya Bu. Cuman ada beberapa poin yang membuat pembelajaran itu kurang. Seperti itu. Bisa diceritakan Bu apa kendala-kendalanya Ibu yang Ibu hadapi dalam kelas sehingga ada beberapa poin itu yang merasa Ibu kurang melakukan dalam kelas? Ya, kalau sependek pengamatan saya mengamati bahwa peserta didik itu sudah mulai nyaman dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Namun ada beberapa siswa yang masih malu-malu, mungkin kurang adaptasi dengan model pembelajaran tersebut. Kira-kira dari apa yang Ibu lakukan dari segi ada siswa yang malu-malu begitu? Ya, kalau ada siswa yang malu-malu saya berusaha mendekatinya, kemudian bertanya, "Nak, bagaimana ini? Bagaimana ini? Ayo bergabung dengan kelompoknya supaya bersama-sama," seperti itu. Jadi Ibu melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Kira-kira ada berapa persen siswa tersebut yang seperti itu dalam kelasnya Ibu? Kalau saya kira 15-20% karena selebihnya itu sudah menguasai dan sangat happy dalam pembelajaran. Iya, seperti itu. Jadi untuk rencana pengembangan ke depan ini Bu, untuk memperbaiki ya supaya ada siswa yang tidak malu-malu lagi seperti Ibu tadi katakan, apa rencana Ibu lagi ke depannya untuk supaya siswa ini
semuanya hampir aktif mengikuti pembelajaran Ibu? Baik, untuk rencana kedepannya saya akan mungkin beberapa kali akan menerapkan model pembelajaran yang sama, karena saya melihat hampir 80% itu siswa sudah aktif. Jadi saya akan merangkul 20% ini bagaimana siswa tersebut aktif dengan cara melakukan pendekatan tentunya yang pertama tadi, kemudian saya lebih memberikan permainan-permainan yang lebih menarik lagi sehingga peserta didik tertarik dalam pembelajaran tersebut. Jadi Ibu akan lebih mendekati siswa tersebut dan memberikan permainan-permainan dalam pembelajaran, metode pembelajarannya begitu Bu. Kayak diberikan SDQ juga seperti itu Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas segala jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa terlaksana dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didiknya Ibu. Cukup sekian pasca observasi kita hari ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.